Tubuh kita ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Di balik kesibukan pagi yang bisa buat kita lupa sarapan, aksi yang kita anggap sepele ini ternyata picu respon biologis tubuh. Jadi apa benar lupa makan buat kolesterol naik? Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live. Live in fullness to eternity. Skip sarapan bisa bikin kolesterol naik. Ini 5 alasannya beserta trik jaga kadar kolesterol tetap stabil. Pernahkah sahabat Live bertanya-tanya, kenapa bisa orang muda tiba-tiba punya kolesterol tinggi? Atau mungkin sahabat Live alami sendiri saat diperiksa dokter, dokter katakan kolesterol kita naik drastis, padahal kita tidak merasa lakukan perubahan besar pada pola ataupun jenis makanan kita. Tahukah sahabat Live, penyebabnya mungkin sepele. Hanya karena kita memiliki kebiasaan lewatkan sarapan. Loh kok bisa ya? Jadi ketika kita lewatkan bahan bakar pertama di pagi hari kita, tubuh kita akan mulai kita sebut memberontak diam-diam. Nah, dampaknya ini bisa atau baru nanti kita rasa berbulan-bulan kemudian. Nah, ada penelitian terbaru ungkap fakta sehubungan dengan ini, di mana mereka yang lewatkan sarapan dikaitkan dengan peningkatan 10,6% kadar trigliserida dan 5,5% kolesterol total dan 7,7% kolesterol jahat atau LDL. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi adalah review terhadap 7 studi tunjukkan bahwa melewatkan sarapan bisa tingkatkan kolesterol LDL yang berhubungan dengan resiko serangan jantung dan stroke. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita hanya melewatkan sarapan? Mari kita bongkar 5 penjelasan medis kenapa lewatkan sarapan bisa picu kolesterol naik. Plus 5 trik praktis untuk bisa jaga kadar kolesterol kita tetap sehat. Yang pertama, tubuh masuk mode kelaparan dan memproduksi kolesterol berlebihan. Jadi ternyata begini sahabat Life, ketika kita tidak sarapan, tubuh mengira sedang alami krisis pangan. Jadi seperti mode bahaya yang otomatis nyala, hati atau liver kita langsung memproduksi kolesterol ekstra supaya bisa pastikan fungsi vital tubuh kita tetap berjalan. Yang terjadi dalam tubuh, hati tingkatkan produksi kolesterol endogen hingga 80%. Enzim pembuat kolesterol atau HMG CoA redaktase akan bekerja lebih aktif, sedangkan kolesterol total dalam darah naik dalam 4 hingga 6 jam setelah kita lewatkan sarapan kita, sahabat Life. Kenapa hati kita responnya begitu? Ya karena ini respon normal hati. Ia tidak dapat setoran energi dari sarapan kita. Jadi otomatis dia akan cetak energi darurat. Ya kolesterol itulah hasilnya. Tapi masalahnya kolesterol yang diproduksi secara darurat ini sering tidak terkontrol dengan baik. Kedua, ritme sirkadian metabolisme kolesterol ini bisa terganggu. Jadi sahabat Life, tubuh kita ini ada jam biologisnya. Ini atur kapan harus tubuh produksi dan pecahkan kolesterol. Nah, sarapan kita ini berperan sebagai alarm yang beritahu tubuh bahwa hari sudah dimulai ini. Hei, metabolisme tubuh kamu harus sudah bekerja normal lagi. Seharusnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita makan sarapannya terlambat atau di waktu suka-suka kita? Ini ganggu ritme tubuh ini. Nah, kalau sudah terganggu, apa dampaknya? Bisa-bisa produksi kolesterol tubuh kita di malam hari tidak berhenti seperti seharusnya. Belum lagi bisa ada pemecahan kolesterol di pagi hari terlambat dimulai. Ya, jadinya akumulasi kolesterol dalam darah terjadi. Peningkatan atau naiklah kolesterol kita sepanjang hari, sahabat Life. Dan jika kita sering lakukan ini, akan lebih rusak lagi proses tubuh kita kelola kolesterol. Jadi sahabat Life harus tahu bahwa penelitian tunjukkan 70% kolesterol dalam tubuh diproduksi di malam hari. Tanpa sinyal sarapan, produksi ini bisa bisa tidak berhenti pada waktunya. Ini bisa sebabkan kadar kolesterol naik secara konsisten.
Yang ketiga adalah hormon insulin dan glukagon tidak seimbang. Ada lagi sahabat life akibat tidak sarapan pagi. Jadi jika kita lewatkan sarapan, ini bisa terjadi ketidakseimbangan hormon yang mengatur metabolisme lemak tubuh kita sahabat life. Hormon insulin atau yang turunkan gula darah kita dan glukagon yang naikkan gula darah kita. Ini bisa jadi bingung karena asupan makanan kita yang tidak teratur ini. Mekanisme tubuh yang terjadi itu ya kadar glukagon tinggi, ujung-ujungnya ini bisa picu pemecahan lemak berlebih di tubuh kita. Lemak yang dipecah ini bisa diubah jadi kolesterol di hati kita. Saat bersamaan, secara otomatis insulin tubuh rendah. Ini bisa kurangi kemampuan tubuh kita untuk mengontrol produksi kolesterol. Intinya seperti ini, seperti termostat, ruangan kita yang kalau rusak, sistem pengaturan lemak jadi tidak stabil. Hasilnya kolesterol diproduksi terus-menerus tanpa kontrol yang tepat. Yang keempat, peradangan kronis tingkat rendah meningkat. Sahabat Life, meta-analisis terbaru tunjukkan bahwa dengan kita lewatkan sarapan secara konsisten, ini bisa tingkatkan level kolesterol LDL tubuh kita sebanyak rata-rata 9,89 mg per desiliter. Hal ini terkait dengan peradangan kronis yang dipicu oleh stres metabolik. Loh kenapa hanya karena tidak makan pagi tubuh bisa meradang ya sahabat life? Jadi ternyata proses peradangannya ini seperti ini. Sel-sel dinding pembuluh darah kita ini istilahnya menjadi marah karena tidak mendapat nutrisi teratur. Sebagai akibatnya, protein C reaktif atau penanda peradangan di tubuh kita ini bisa naik. Nah, kalau sudah ada tanda peradangan terjadi, ini bisa picu produksi kolesterol sebagai bahan perbaikan tubuh kita. Dan seperti itu sahabat life. Dan yang seperti kita ketahui juga, peradangan kronis tubuh yang baru kita bicarakan ini tidak terasa sakit sahabat life. Tapi akan perlahan-lahan bisa merusak pembuluh darah kita dan picu penumpukan kolesterol di dinding arteri tubuh kita. Jadi ujungnya kita sudah tahu kita bisa terjadi stroke, serangan jantung atau hal serius lainnya. Kelima, kompensasi makan berlebihan di siang atau malam hari. Siapa di antara sahabat life yang sering lakukan ini? Kelaparan karena tidak makan pagi, makan siang jadi double. Jadi ketika kita lewatkan sarapan, tubuh kita akan menagih kalori yang terlewatkan dengan cara tingkatkan nafsu makan di waktu makan berikutnya. Itu normal respon tubuh kita sahabat lain. Tapi sayangnya kompensasi ini sering berlebihan dan tidak terkontrol. Maka pola yang terjadi nantinya makan siang porsinya jadi 150 hingga 200% dari normal. Pilihan makanan kita bisa cenderung tinggi lemak, jenuh, dan gula. Kita jadi lebih suka ngemil di sore hari, maka hasilnya adalah metabolisme lemak kita terganggu karena beban berlebihan sahabat life. Ini seperti dampak domino katanya nih. Makan berlebihan bisa lonjakan insulin terjadi. Kemudian produksi lemak bisa meningkat dan kemudian konversi ke kolesterol dan kadar kolesterol pun akan naik. Nah, dengan praktek lupa sarapan ini, siapa saja sih yang paling terdampak? Jadi dalam sisi usia dan profesi, ada memang orang-orang tertentu yang harus lebih berhati-hati. Jadi kalau sahabat life masih berusia 25 hingga 45 tahun, hati-hatilah. Karena di usia seperti ini adalah usia produktif yang sering korbankan sarapan sehat. Berikut, bagi sahabat life yang bekerja kantoran, pasti punya rutinitas pagi yang terburu-buru. Bagi mahasiswa, condong punya jadwal kuliah yang tidak teratur. Begitu juga dengan pekerja shift, harus lebih berhati-hati karena ritme sirkadian bisa terganggu. Begitu juga sahabat life yang bekerja sebagai entrepreneurs, karena fokus bekerja bisa mengesampingkan pola makan kita. Kita perlu perhatian khusus untuk cegah dampak kecenderungan menyepelekan sarapan ini. Kemudian amaran juga datang bagi sahabat life yang punya faktor resiko tambahan seperti sahabat life yang punya riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi atau punya tingkat stres tinggi atau kita yang kurang gerak dan kita yang masih sering punya kebiasaan konsumsi kopi berlebihan tanpa makanan.
Kalau sahabat live masuk dalam faktor resiko tambahan ini, mari cobalah ubah apa yang bisa diubah dan yang bisa kita kendalikan. Berikut 5 trik jaga kadar kolesterol tetap stabil. Yang trik pertama adalah sarapan emergency 5 menit untuk hari sibuk. Contohnya makan oat. Ini juga sudah terbukti bisa kurangi kadar kolesterol kita atau LDL karena kandungan B-glukan yang mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan. Trik kedua adalah teknik meal preparation, kolesterol friendly. Itu seperti apa? Nah, simpel saja. Buatlah persiapan menu rendah kolesterol di sepanjang minggu dan siapkan 2 jam saja di weekend kita untuk 7 hari tenang ke depannya. Trik ketiga adalah suplemen dan makanan penurun kolesterol alami. Sahabat Life dianjurkan untuk makan makanan super atau anti kolesterol seperti kacang-kacangan, contohnya almond yang terbukti bisa jadi penurun LDL kita, dan walnut yang kaya omega 3 lawan peradangan. Jangan lupa juga untuk makan buah berserat tinggi, contohnya apel. Makan dengan kulitnya ya sahabat Life. Kemudian jeruk juga bisa bantu lindungi pembuluh darah kita, dan alpukat yang kaya lemak tak jenuh tunggal yang pastinya sehat untuk kita. Trik keempat adalah strategi timing makan yang optimal. Ini kunci solusi untuk kita yang terlanjur membongkar metabolisme kita selama ini karena tidak teratur dalam sarapan pagi. Mari kita ikut prinsip circadian eating untuk metabolisme kolesterol. Itu seperti apa sahabat life? Jadi buatlah jadwal makan ideal kita sahabat life. Contohnya, makanlah di antara jam 6 hingga 8 pagi. Makanlah sarapan tinggi protein di saat seperti itu. 20 hingga 25 gram protein baik katanya untuk stabilkan metabolisme tubuh kita. Kemudian di antara jam 12 ke jam 1 siang. Makanlah makan siang seimbang seperti 50% sayuran, 25% protein, dan 25% karbohidrat kompleks tentunya. Tentu jangan lupa juga hindari lemak jenuh berlebih. Lalu nanti di antara 6 hingga 7 malam, makanlah makan malam yang ringan-ringan saja. Contohnya fokus saja pada sayuran dan protein tanpa lemak. Pastikan jendela makan kita itu 12 jam dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Dan setelah jam 7 malam hingga 7 pagi, jadikanlah ini waktu puasa kita. Ini sangat bantu optimalisasi metabolisme kolesterol tubuh sahabat life. Dan trik kelima adalah kombinasi olahraga dan lifestyle hacks. Silakan Sobat Life programkan 15 menit pagi untuk metabolisme boost. Caranya ini di minggu pertama hingga kedua, mari katanya kita aktifasikan metabolisme sehat kita dengan cara buat 5 menit stretching dinamis, 7 menit kardio ringan seperti jalan cepat atau naik turun tangga, dan 3 menit saja olahraga pernapasan. Saat Sahabat Life masuk ke minggu ketiga hingga 4, naikkan intensitas kita ke olahraga intensitas sedang. Caranya lakukan 3 menit pemanasan, 10 menit kita lakukan HIIT atau High Intensity Interval Training. Kita buat 30 detik aktif dan 30 detik istirahat hingga capai 10 menit. Setelah itu lanjut 2 menit gerakan pendinginan. Kemudian saat kita masuk ke minggu kelima dan seterusnya, Sahabat Life cukup lakukan maintenance program olahraga. Silakan Sahabat Life alternasikan antara kardio dan strength training, lalu 3 kali seminggu intensitas sedang, 2 kali seminggu aktivitas ringan. Silakan dicoba Sahabat Life di rumah. Dijamin berkhasiat lawan kolesterol. Jangan lupa juga Sahabat Life cek level kolesterol kita dalam 3 bulan sekali. Sahabat Life sebagai kesimpulan kita. Jadi Sahabat Life kita harus belajar sekarang bahwa melewatkan sarapan ternyata bukan sekedar kebiasaan buruk yang tidak berbahaya. Penelitian tunjukkan bahwa tidak sarapan bisa picu 1 atau lebih faktor resiko termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes yang pada akhirnya bisa sebabkan serangan jantung yang fatal.
Mari kita lakukan tindakan pencegahan sekarang. Berhentilah sepelekan makan pagi kita, karena kita tahu bersama kolesterol tinggi adalah silent killer yang tidak berikan gejala nyata hingga terjadi komplikasi serius. Dengan Sahabat Life memulai kebiasaan sarapan sehat hari ini, kita tidak hanya melindungi diri dari risiko jangka pendek, tapi juga berinvestasi untuk kesehatan jantung 10 hingga 20 tahun ke depan tentunya. Jadi intinya jangan biarkan kesibukan pagi kita mengorbankan kesehatan jangka panjang kita. Mulai dengan langkah kecil, konsisten dengan perubahan sederhana ini, dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu ke depan. Ingat, ubahlah mindset kita. Sarapan bukan lagi sepele, tapi hal yang penting. Demikianlah pembahasan kita. Semoga Sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like, dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.